也敢扣我丹阁头上？也是被这秦尘所杀。老东西，你有证据吗？请阁主下令打开秦尘储物戒指。凭什么？谁给你的胆子？是执法殿斩剑。血孤武皇，这两位似乎很眼熟啊。Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Martial Master. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berada di Aula Papiliun Pil. Di sana kompetisi masih berlangsung yang memperlihatkan tetua King Hong yang merasa kesal karena bagaimana bisa Qin Chen mampu dan mudah meniru apa yang dia lakukan. Bahkan Qin Chen sampai bisa menari naga terbang dan burung poenik juga Qin Chen ikuti. Setelah semua itu Qin Chen pun memasukkan bahan-bahan pil ke dalam tungku untuk segera dilakukan pemurnian. Qin Chen kembali menggunakan teknik arus pusaran berlawanan yang sebelumnya digunakan oleh tetua King Hong. Tidak ada satupun gerakan Qin Chen yang salah, malah ini jauh lebih sempurna dan kuat dari yang dilakukan oleh tetua King Hong. Ini dibuktikan dengan sebuah ledakan dari kekuatan yang muncul. Akan tetapi tetua King Hong masih meremehkan kemampuan dari bos Qin Chen, apalagi dia itu memiliki perbedaan pada atribut apinya. Jadi dia pun yakin kalau Qin Chen itu masih belum mahir dan hanya ingin pamer aja. Hal itu pun akan membuat dirinya gagal dalam pemurnian pil, akan tetapi Qin Chen tidak terlalu peduli dengan ocehannya sebab saat ini Qin Chen sedang fokus dalam pemurnian pil. Di sana Xuan Yi takut Qin Chen akan gagal karena waktu yang dia miliki tidak sebanyak tetua King Hong. Beberapa saat kemudian sebuah ledakan pun keluar dari tungkunya. Qin Chen merasa ini adalah waktu yang tepat segera mengeluarkan pilnya. Dari pembukaan tungku saja sudah berbeda dengan tetua King Hong, yang menandakan kalau pil ciptaan Qin Chen jauh lebih hebat. Bahkan dia itu mampu menciptakan 12 pil sekaligus, sedangkan tetua King Hong hanya 10 pil aja. Melihat apa yang terjadi membuat semua orang di sana terpukau akan kemampuannya. Sedangkan tetua Sing Hong tidak terima akan kekalahannya. Dia pun langsung aja melancarkan serangan kepada Qin Chen. Untung aja Raja Obat Xuan Yi masih bisa melindungi Qin Chen walaupun hal itu berdampak buruk pada kondisinya. Dia benar-benar kesal dengan apa yang tetua King Hong lakukan. Di sana tetua King Hong pun meminta maaf karena dia tak bisa mengendalikan dirinya. Ketua Papiliun pun mendekati Qin Chen untuk meminta pil yang telah dia murnikan. Setelah melakukan pemeriksaan, Ketua Papiliun maupun Raja Obat Xuan Yi itu sama-sama terkejut karena pil yang Qin Chen ciptakan berada di tingkatan khusus. Tetua King Hong sama sekali tidak percaya karena bagaimanapun Qin Chen hanya memiliki separuh waktu aja. Ketua Papiliun memuji pil yang Qin Chen ciptakan karena tidak satupun kecacatan pada pilnya. Dengan ini sudah jelas kalau Qin Chen lah merasa menang dari Tetua King Hong. 秦尘获胜，秦红，你可有异议？ Sedangkan para murid dari ketiga wakil Papiliun cukup kesal akan kemenangannya. Begitu pula dengan King Hong yang sepertinya masih merasa keberatan atas keputusan Ketua Papiliun. Akan tetapi dia tidak bisa mengutarakan pendapatnya karena Qin Chen memang lebih hebat darinya. Dengan begitu ia pun mengakui kekalahannya itu, hanya saja King Hong masih merasa unggul karena api yang dia miliki. Jadi dia pun yakin kemampuannya masih jauh berada di atas Qin Chen. Tidak hanya dari segi pemurnian aja, namun dari segi teknik seharusnya King Hong juga masih lebih unggul.
Namun dia menjadi bingung kenapa dia ini masih kalah dari Qin Chen. Tetua King Hong yang penasaran, Qin Chen pun akan memberikan penjelasannya. Jika penjelasan Qin Chen mampu membuatnya tercerahkan, maka King Hong berjanji akan selalu menghormatinya. Keputusannya itu membuat para muridnya terkejut, namun King Hong sudah membulatkan tekadnya karena merasa menyenangkan jika mendapatkan hal yang baru yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Qin Chen tidak terlalu peduli dengan sumpah yang King Hong lakukan, akan tetapi dia menghargai sikap rendah hati yang King Hong tunjukkan. Maka karena itulah Qin Chen akan memberikan beberapa petunjuk kepada dirinya. Meskipun mereka telah menciptakan pil yang sama, namun akan ada beberapa bagian yang mengandung efek obat yang berbeda. Seperti buah Xingmai, buah ini memang mampu menghangatkan dan juga melebarkan meridian, akan membantu meningkatkan efektivitas meridiannya. Namun ada yang mereka lupakan kalau efek pengobatan dari buah Xingmai sebenarnya tidak terlalu bagus sehingga dibutuhkan cara khusus untuk mengatasinya. Dia tahu kalau tetua King Hong hanya menyamakan 6 bagian pada buah Xingmai, sedangkan dirinya secara khusus memotong kulit, daging, dan inti pada buah itu. Jadi karena itulah mengapa hasil dari pil yang dia ciptakan menjadi berbeda. Petunjuk yang Qin Chen katakan seketika aja membuat orang-orang di sana tercerahkan, karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka kalau melakukan perlakuan khusus pada bahan obat itu akan membuat beberapa efek yang khusus. Selain itu, Qin Chen pun mengingatkan kalau tetua King Hong telah melakukan beberapa kesalahan dalam pemurniannya. Akan tetapi, ketua King Hong merasa tidak benar. Beberapa murid merasa kalau Qin Chen telah keliru karena bagaimanapun tetua King Hong telah berada di puncak Raja Obat tingkat 7. Jadi bagaimana bisa dia membuat sebuah kesalahan? Qin Chen hanya tertawa dan akan memberitahu apa kesalahan yang telah dia buat. Seharusnya mereka tahu kalau tungku alkemia yang mereka gunakan memiliki spesifikasi yang sama. Ini semua merupakan tungku standar yang sudah disiapkan oleh ketua Papiliun Pil. Di sana Qin Chen pun menjelaskan secara detail tentang tungku tersebut. Jadi bisa dikatakan kalau selama pemurnian tadi tungku ini telah mengalami kerusakan. Mereka pun harus berhati-hati dalam melakukan pemurnian ini. Tapi beberapa orang menganggap itu sama sekali tidak penting. Qin Chen memberitahu kalau tungku yang mereka gunakan sangatlah berpengaruh dalam kualitas pil yang diciptakan. Dia meminta mereka untuk melihat kalau di sisi kiri tungku lebih tebal jika dibandingkan dengan sisi kanan. Hal itu akan menyebabkan suhu di sisi kanan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan sisi kiri. Walaupun terdengar kecil, akan tetapi pemurnian akan mengalami gangguan sebesar 1,5% selama pemurniannya. Sedangkan untuk pil Rumai ada 4 bahan termasuk Xingmei dan Xingmengyao. Kedua bahan ini sangatlah sensitif terhadap suhu kesalahan 1,5% itu, yang mana akan menghilangkan 3% kualitas pil yang mereka ciptakan. Tentu ini sangat berpengaruh kepada kemanjuran pil. Teori tungku yang Qin Chen katakan membuat tetua King Hong tersadar, akan tetapi dia merasa kalau ada hal yang lain yang dirinya lupakan. Qin Chen membenarkan akan hal itu karena saat ini mereka sedang berada di luar, jadi selama melakukan pemurnian, mereka juga harus memperhatikan suasana panas saat ini. Ketika mereka melakukan pembakaran, nyala api yang dikeluarkan harus tetap terjaga karena jika tidak, panasnya itu akan menjadi tidak stabil dan malah membuat bahan-bahannya menjadi tidak bagus. Qin Chen memuji api Xingyang yang tetua Xing Hong gunakan. Tapi pil Rumai merupakan pil ringan, maka karena itulah selama pemurnian mereka harus menggunakan sebuah nyala api yang kecil untuk pemurnian terakhir. Setelah mereka memahami tentang tungku pil dan juga menjaga api dengan baik, maka dengan begitulah barulah mereka bisa menciptakan pil yang sempurna. Qin Chen berharap penjelasannya bisa dimengerti oleh ketua King Hong. Dengan malu-malu, ketua King Hong memberikan pujian kepada kemampuan Qin Chen dan dia itu juga mengakui kehebatannya. Selain itu, di sana ketua Papiliun pun menjadi senang. Dia juga memuji betapa besarnya wawasan Qin Chen tentang alkemia. Ia menanyakan kepada Yao Ming apakah dia akan menantang Qin Chen ataukah tidak.
你又想比试什么？ Setelah melihat kemampuannya tadi, tentu Yao Ming tidak ingin dipermalukan seperti dua tetua sebelumnya. Jadi dia itu langsung aja mengakui kemampuan Qin Chen. Dan dengan begini Qin Chen pun sudah resmi menjadi putra suci keempat. 秦晨便是我丹阁第4位圣子。 Untuk pengangkatannya akan dirinya lakukan pada esok hari. Semua orang pun memberikan tepuk tangan kepada Qin Chen. Tapi di antara mereka terlihat kalau Yao Ming sepertinya masih belum terlalu terima dengan pengangkatan Qin Chen. Ia dan muridnya pun pergi dari sana. Sedangkan King Peng benar-benar bangga kepada Qin Chen. Selain itu dia juga tahu kalau sebelumnya itu Qin Chen lakukan hanya untuk membuktikan diri saja. Di sana, Xuan Yi meminta Qin Chen untuk tidak cepat puas diri karena Yao Ming tidak akan pernah menyerah begitu saja. Namun meski begitu Qin Chen tidak takut. Pada keesokan harinya orang-orang dari Pavilion Pil pun mulai berkumpul untuk acara pengangkatan Qin Chen. Beberapa orang sudah tidak sabar melihatnya karena dalam beberapa hari saja itu banyak keributan yang telah dibuat oleh Qin Chen. Bahkan dia itu mampu mengalahkan para tetua untuk bisa menjadi putra suci keempat. Tidak lama kemudian ketua Pavilion dan juga tetua Huangpu akhirnya telah tiba. Ia memberitahu kalau hari ini dirinya akan melakukan pengangkatan kepada putra suci keempat. Qin Chen pun dipanggil yang mana dirinya datang dengan sangat epik. Bahkan orang-orang yang melihatnya pun menjadi begitu takjub. Sedangkan Yao Ming sepertinya masih kesal dengan perbuatan Qin Chen kepada muridnya. Hari ini Qin Chen pun telah resmi menjadi putra suci keempat di Pavilion dan tetua Huangpu pun mulai mengeluarkan sesuatu untuk diberikan kepada Qin Chen. Yang mana ini merupakan sebuah penanda kalau dirinya telah menjadi putra suci. Selain itu pengangkatan Qin Chen juga dihiasi oleh pesta kembang api. Beberapa orang mulai memberikan tepuk tangan kepadanya dan memberikan selamat kepada Qin Chen. 便是我丹阁第4位圣子。 Akan tetapi di tengah semua kesenangan itu terdengar sebuah suara yang memberikan penolakan. Suasana yang cerah tadi pun berubah menjadi sangat gelap yang mana ada 3 orang yang mulai muncul. Yang tiada lain dan tiada bukan adalah Kaisar Pedang Peng Yuan dari Sekte Pedang. Dan juga ada Ketua Sekte Peng Xiang yakni Geng Peng Huang. Kedatangan mereka yang secara tiba-tiba ini membuat orang-orang di sana penasaran dengan tujuannya. Begitu juga dengan ketua Pavilion dan tetua Huangpu. Mereka kesal karena berani-beraninya orang-orang itu mengganggu pengangkatan putra suci keempat Pavilionnya. Peng Yuan menanyakan apakah Qin Chen tahu tentang mereka siapa ini. Tetapi Qin Chen tidak mengenali mereka, kecuali ketua Sekte Pedangnya. Peng Yuan tahu kalau Qin Chen telah menghabisi murid dari Sekte Pedangnya. Bahkan setelah melakukan itu Qin Chen masih berani berbicara kasar kepada mereka. Perkataan itu seketika aja membuat tetua Huangpu kesal dan meminta para penjaga untuk melakukan pengusiran kepada mereka. Namun sebelum melakukan semua itu, tetua Yao Ming menghentikan mereka. Dia secara perlahan mulai berjalan ke depan. Tindakan itu tentu membuat ketua Pavilion penasaran apa yang hendak ia lakukan. Ternyata sebelum menjadi wakil ketua, Yao Ming ini pernah tinggal di kota Pedang. Jadi dia menyarankan ketua Pavilionnya untuk mendengarkan apa yang orang-orang ini ceritakan. Akan tetapi ketua Pavilion sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Karena untuk apa juga dia menunggu persetujuan mereka dalam mengangkat Qin Chen. Tetua Jin setuju dengan tetua Yao Ming karena dengan begini mereka bisa melakukan penyelidikan kepada Qin Chen sebelum dia itu diangkat menjadi putra suci. Tetua Jin menanyakan apakah perkataan ketua Peng Yuan adalah benar. Qin Chen tidaklah mempermasalahkan hal itu. Ia pun memberitahu kalau 2 murid dari Sekte Pedang itu saling menyerang satu sama lain. Sedangkan pelakunya sendiri sudah lama diadili. Semua ini padahal sudah diungkap secara langsung oleh ketua Sekte Pedangnya. Lantas jika sudah begini mengapa dirinya masih dituduh atas perbuatan yang tidak dirinya lakukan? Ketua sekte yang juga mengingat akan hal itu. Akan tetapi dia merasa saat itu dirinya telah salah mengambil keputusan. Ucapannya seketika aja membuat ketua Pavilion kesal karena mereka yang membuat kesalahan namun malah ingin melemparkannya kepada muridnya.
Tidak mau membuatnya marah, Peng Yuan mencoba untuk menenangkannya. Jika ini memang adalah hal yang kecil, tidak mungkin juga dirinya datang kemari. Dia bisa melupakan kejadian yang menimpa murid sektenya. Namun Qin Chen itu telah menghabisi Panatua Suang Peng. Hal ini seketika aja membuat orang-orang di sana terkejut. Karena Panatua Suang Peng terkenal dengan kehebatannya dalam ilmu pedang. Qin Chen hanya tertawa karena dia yakin Peng Yuan tidak memiliki bukti atas keterlibatan dirinya. Peng Yuan tahu kalau pelakunya adalah Qin Chen. Ia pun meminta dia untuk membuka cincin penyimpanannya di hadapan semua orang. Peng Yuan meminta ketua Papiliun untuk memberikan keadilan bagi sekte pedangnya. Jadi ketiga orang ini ingin ketua Papiliun meminta Qin Chen untuk memperhatikan isi dalam cincin penyimpanannya. Para tetua begitu khawatir dengan kondisi Qin Chen. Untungnya ketua Papiliun sendiri tidak menyatakan untuk melakukan hal itu. Seketika aja dua tetua yang tidak menyukai Qin Chen merasa kesal. Untungnya ketua Papiliun tidak mendengarkan mereka. Ia pun menanyakan apakah Panatua Suang Peng itu diutus untuk menghabisi nyawa Qin Chen. Jika hal itu memang benar, maka Qin Chen tidak salah karena dia itu berusaha untuk melindungi dirinya. Ketua Papiliun juga kesal karena sekte pedang berani melakukan pertarungan di wilayahnya. Dia meminta mereka untuk segera pergi karena jika tidak, ketua Papiliun berjanji akan menghabisi mereka. Akan tetapi mereka seharusnya sadar kalau kekuatan ketua Papiliun jauh lebih besar, bahkan kedua wakilnya sama sekali tidak berani. Sesaat kemudian tempat itu pun mulai bergetar dan diikuti juga dengan langit yang mulai gelap lagi. Ternyata itu semua adalah kedatangan sebuah kapal terbang yang sangat besar. Ketua Papiliun dan yang lainnya merasa penasaran siapakah orang yang berada di dalam kapal itu. Xuan Yi mengetahui kalau ini merupakan kapal perang Istana Penegak Hukum. Kedatangan kapal ini membuat Huang Pu penasaran mengenai tujuan kedatangan mereka ini. Peng Yuan tersenyum karena dia yakin kalau mereka ingin menangkap Qin Chen. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan seorang tetua yang tidak mau ketinggalan pertunjukan besar ini. Kedua muridnya itu juga mengikuti tetua ini. Dia dikenal dengan Si Kuang atau Kaisar Berdarah. Dia juga mengenali sosok ketua Papiliunnya. Ketegangan pun mulai terjadi di antara mereka, apalagi setelah Si Kuang melihat ke arah Qin Peng yang tidak begitu asing bagi dirinya. Yao Ming pun menggunakan kesempatan itu dan segera memberitahu kalau dia adalah Qin Peng yang dulu sempat menyinggung Balai Penegak Hukum. Si Kuang mulai mengingat hal tersebut, namun dia penasaran mengapa Qin Peng berani kembali. Padahal dia itu sudah diusir dari kota Dandau. Merasa kalau Qin Peng ini telah mau meremehkan Balai Penegak Hukumnya, Si Kuang pun mulai memberikan tekanan kepadanya. Ketua Papiliun meminta untuk menghentikan semua itu dan juga menanyakan tujuan kedatangannya. Apakah dia itu juga ingin memberikan selamat kepada Qin Chen yang baru mengisi posisi putra suci? Jika benar, dia itu dengan senang hati menerimanya. Namun jika Si Kuang berani menimbulkan masalah, maka jangan salahkan dirinya untuk tidak memberikan hormat kepada Balai Penegak Hukum. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.